Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Google menampilkan prototipe kacamata pintar berbasis Android XR bernama Google Martha pada ajang Google I/O 2025. Ya, perangkat ini bukan untuk dijual secara komersial, melainkan sebagai demonstrasi teknologi masa depan dari platform realitas tertambah Google. Google menampilkan prototipe kacamata pintar berbasis Android XR bernama Google Martha pada ajang Google I/O 2025. Companion app untuk Google Martha memiliki antarmuka mirip dengan aplikasi Pixel Watch. Hal ini menunjukkan struktur pengujian awal yang bergantung pada smartphone sebagai kontrol utama. Dari sampel yang disajikan, kacamata ini hanya menyediakan layar di lensa kanan. Sementara itu lensa kiri kosong, kemungkinan untuk menjaga visibilitas pengguna terhadap lingkungan sekitar. Desain ini disesuaikan untuk penggunaan sehari-hari tanpa menghalangi pandangan langsung pengguna terhadap dunia nyata. Google Martha menjadi bukti nyata komitmen Google membawa teknologi smart glasses menuju pasar massal. Meski bukan produk retail, prototipe ini membuka jalan bagi kacamata pintar berbasis Android XR dengan dukungan AI Gemini. Perkembangan selanjutnya akan sangat tergantung kesiapan hardware dan kesiapan ekosistem perangkat pendukung. Berbagai sumber IDX Channel. Alipay Plus bekerja sama dengan Meizu meluncurkan metode pembayaran pertama di dunia melalui kacamata pintar Meizu Starfish Snap berteknologi AR. Pengguna tak lagi memerlukan smartphone, cukup mengenakan kacamata pintar dan memindai kode QR atau perintah suara untuk menyelesaikan transaksi. Alipay Plus bekerja sama dengan Meizu meluncurkan metode pembayaran pertama di dunia melalui kacamata pintar Meizu Starfish Snap berteknologi AR. Transaksi menggunakan kacamata AR ini memanfaatkan perpaduan teknologi NFC, pemindaian QR, serta voice recognition berbasis AI. Sistem memeriksa niat transaksi dan verifikasi suara untuk memastikan keamanan dan akurasi pembayaran. Perangkat ini dilengkapi optical waveguide untuk tampilan AR, suara diarahkan dengan fitur noise reduction, dan kamera built-in untuk scan QR. Meizu memperkenalkan SDK Alipay Plus pada April 2025. Sejak itu teknologi diuji coba di Indonesia dan berbagai negara mitra. Transaksi pertama kali berhasil dilakukan di Hong Kong menggunakan Alipay HK pada kacamata Starfish Snap. Studi lapangan ini mencatat respon cepat dan nyaman tanpa perlu melihat layar HP. Alipay Plus saat ini terhubung ke lebih dari 1,7 miliar akun dari 36 dompet digital mitra, 100 juta merchant di 70 pasar. Fitur kacamata pintar akan diperluas ke mitra global sepanjang 2025 setelah proses integrasi SDK selesai. Platform Alipay Plus kini menawarkan model konteks protokol dan Gen AI Cockpit, memungkinkan mitra fintech mengakses AI-powered payments, analisis perilaku pengguna, dan pelibatan pelanggan terpadu. Fitur kacamata pintar menjadi bagian lanjutan dari strategi inovasi ini. Meizu berharap kacamata pintar dapat berkembang menjadi perangkat pribadi seperti smartphone, memudahkan pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Peluncuran metode pembayaran via kacamata pintar menandakan era baru interaksi digital. Misi dari Alipay Plus dan Meizu adalah menyediakan teknologi seamless dan hands-free untuk konsumen global. Alat ini diharapkan memperluas akselerasi dompet digital dan membuka peluang baru di industri AR dan fintech. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, thriller Zombie 28 Years Later menargetkan pendapatan hingga 494,7 miliar rupiah menjelang akhir pekan penayangan perdananya. Ya, meski meraih pembukaan terbesar dalam waralaba Undead tersebut, pendapatan global film ini masih di bawah ekspektasi. Film zombie thriller 28 Years Later menargetkan pendapatan sebesar 25 juta US dollar hingga 30 juta US dollar atau sekitar 494,7 miliar rupiah menjelang akhir pekan. Film ini merupakan lanjutan dari waralaba ikonik yang dimulai lewat 28 Days Later pada 2002 dan 28 Weeks Later pada 2007. Meski digadang sebagai pembuka terbesar dalam seri Undead tersebut, pencapaian awal masih dinilai moderat oleh pengamat industri. Dengan biaya produksi sebesar 150 juta US dollar, 28 Years Later baru mengumpulkan 14 juta US dollar dari pasar internasional dan total 35 juta US dollar secara global di pekan pertamanya. Di Amerika Utara, film ini debut di posisi kedua dengan perolehan 30 juta US dollar dari 3.444 lokasi penayangan. Sementara pesaingnya How to Train Your Dragon versi remake
masih memimpin box office domestik. Film ini unggul tipis atas Elio produksi Pixar yang hanya mencetak 21 juta US dollar dari 3.750 bioskop dan mencatat awal terburuk Pixar dalam sejarah modern. Adapun penonton memberikan rating B pada film 28 Years Later, menandakan respon yang cenderung biasa saja menurut CinemaScore. Meski begitu, film ini dinilai cukup berpotensi untuk menjadi film terlaris dalam waralaba dengan target jangka menengah yang realistis. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, ini untuk Anda yang memang menyukai begitu ya film-film thriller terutama zombie begitu ya. Ini ada 28 Years Later. Saya sempat ngelihat trailernya, Vin. Ini kayaknya memang menarik sekali untuk kemudian dijadikan apa ya? Watchlist begitu ya Watchlist untuk akhir ya. pekan. Kalau Vina nih suka juga nggak sih atau ngikutin film-film zombie thriller semacam ini nggak? Kalau aku sih nggak terlalu ngikutin ya, karena aku orangnya penakut. Oh. Tapi akhir-akhir ini aku banyak nonton Mission Impossible, How to Train Your Dragon. Kayaknya akhir-akhir ini memang lagi banyak film-film bagus ya bermunculan ya. Oke, ini tentunya bisa menjadi inspirasi ya kalau memang bosan begitu ya weekend, apalagi kalau nggak salah di Jumat ini kita tanggal merah ya Vin ya. Long weekend ya. Long weekend. Nah, Wow. ini bisa juga ditambahkan bagaimana kemudian akhirnya mau nonton atau menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Nah, nonton mungkin bisa jadi salah satunya pemirsa. Salah satu tadi zombie thriller 28 Years Later. Tapi siapin aja ya untuk kemudian tadi kalau Vina agak takut ya mungkin bisa geser lah ya ke film-film lainnya. Iya, benar Oke, dari soal film ya Vin ya, kita bergeser ke dunia olahraga nih pemirsa. Bagi Anda para pecinta sepak bola, transfer pemain Florian Wirtz telah diresmikan dan Wirtz kini masuk jajaran pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool. Ya, nilainya bahkan lebih tinggi dari sejumlah pemain senior seperti Alisson Becker, Andy Robertson, dan Diogo Jota. Bintang muda Jerman ini diboyong dengan mahar mencapai 116 juta euro. Transfer Florian Wirtz telah diresmikan. Tidak hanya memecahkan sejumlah rekor transfer, Wirtz kini juga masuk jajaran pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool. Bintang muda Jerman ini diboyong dengan mahar total mencapai 116 juta euro. Transfer Wirtz memecahkan 4 rekor sekaligus, yaitu rekor pemain termahal Liverpool, pemain termahal Liga Premier Inggris, penjualan termahal Bayer Leverkusen, dan pemain termahal Jerman. Di Liverpool, Wirtz juga akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Nilainya bahkan lebih tinggi dari sejumlah pemain senior seperti Alisson Becker, Andy Robertson, dan Diogo Jota. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlight. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Royon dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan Sampai jumpa.